aku pengen tahu pendapat kalian nih tentang kayak gimana? Aku pengen ngelempar ke kalian lah pendapat kalian tentang maraknya kafe di Pekanbaru ini lagi. Tapi ini memang pribadi ya. Gimana ya? Kalau dari aku yang orang biasa duduk di rumah jadi keluaran yang di luar iya, rumah. Yang curhat. Nggak tahu ya mungkin marak kali. Terlalu banyak kafe, terlalu banyak. Kafenya tuh coffee shop atau kafe? Apa sih beda coffee shop sama kafe? Nah, itu aku pengen tahu. Iya, belum tahu sih. Kita pun nggak tahu kan? Apa sih? Mungkin kita bisa cari tahu setelah ini apa beda kafe sama coffee shop. Enggak. Kalau aku sih Aku pernah kasih tahu. Pernah ya? Iya, pernah kasih tahu cuma coffee shop ya tentunya pasti kopi. iya. Di kafe Kalau nggak salah ya. ada kopi juga di kafe. Ada tapi minum. Tapi bukan ini ya, bukan pure kopi gitu ya. Nah, ada. Pasti ada makanannya, lebih restoran gitu ya, lebih yang Makanya, makanan gitu ya. Kafe kalah sama coffee shop. Kalau orang yang paham kopi mungkin. Aku juga nggak terlalu ini kan. Karena aku dengar tuh banyak kafe mati, bukan coffee shop yang mati. Tapi jelas sih, karena kita melihatnya memang sekarang iya, kafenya mati. Kesan yang ini ya, kesannya ini si kafe itu karena menunya banyak. Satu itu. Aku baru dengar cerita nih. Terus mungkin menurut aku mahalnya sih enggak ya, sama aja sih menurut aku, cuma perbedaan apa brand coffee shop sama cafe itu apa yang buat orang ngerasa coffee shop kayaknya lebih enak tempat nongkrongan lah. Dulu kan kita ngerasa kalau nongkrong di cafe gitu kan. Ini sekarang di coffee shop gitu. Menurut aku kan baru telat. Mungkin kan baru lagi ada di fase yang coffee shop. Siapa yang punya coffee shop dia keren gitu. Iya, nggak harus filosofi kopi kan? Nggak harus kayak gitu juga. Tapi aku ngeliat ya risetnya setelah film filosofi kopi itu. Iya. Setelah itu penjualan kopi naik. Kayak ini 5 cm. 5 cm dulu waktu itu tuh orang jadi pengen naik gunung. Sekarang loh ini Queen's Gambit di Netflix itu nggak secara nggak sadar catur makin banyak orang main. Itu tuh ngaruh sih menurut aku. Oh iya. Kayak tapi kalau kita ini telat sih kayak filosofi itu tahun berapa? Tahun lalu ya? Udah lama sih. SMA 2016 kayaknya. Dan kita pun baru nih marak kali bentar lagi di story ada opening soft opening Di story Instagram tuh kopi 2 minggu sekali gitu. 2 minggu sekali ada itu. Nah makanya aku bilang sama Api juga kan waktu itu, gimana kalau di rumah aku buat kopi, aku di rumah aku buat kopi, semua buat kopi, jadi buat kafe di rumah nanti aku datang ke rumah kau. Jadi kayak uangnya di situ-situ aja larinya, nggak masalah gitu. Saking banyaknya gitu, bingung aku jadi bingung juga. Sekarang bisa juga ada pilihan juga sih. Sekarang ya Nilai plusnya bagi aku kenapa banyak kopi juga kita juga bisa, misalnya kalau orang luar ke sini itu ya aku harus tahu cari dulu the reason why kopi itu ada. apa? The reason why kenapa kopi itu ada sekarang nih. Lagi Betul mana? sih, itu Kayaknya kalau menarik. di Indonesia nih, kopi kan mudah nggak sih namanya? Aha. Enggak ya? Apa nanya? Mudah nih maksudnya gimana nih? Tumbuh di Indonesia tuh kan gampang. Bisa karena dia kategori ini kan, kategori rempah kan. Oke. Yang jadi pertanyaan besar tuh kenapa se-hype ini itu sih? Kok tiba-tiba di tahun ini hype? Kalau menurut BPS, Ya. BPS, Nice. tingkat konsumsi kopi per kapita tuh cenderung stabil. Jadi gimana ya? Kopi itu tetap tetap ada lah. Kayak semua kalangan itu pasti penikmat kopi. Karena jadi secara tidak langsung coffee shop nggak akan mati loh. Ya, Aku penasaran sih setelah pandemi ini coffee shop bakal mati apa enggak? Karena aku ngerasa bukan aku nggak bisa juga semua di generalisir sesuai aku kan, dan pendapat kalian juga beda kan. Menurut aku di zaman fase ini cappuccino cincau, zaman itu aku takutnya kopi itu zaman itu jadi kayak hype-nya aja, pas itu nggak ada lagi. Tapi orang nggak mungkin lah, kalau udah segelontor dana untuk itu tuh, dan itu nggak mungkin. investasinya nggak kecil. Gila cok, dan lama juga loh itu buat balik lagi. Iya. Terus kalau soal ini, kalau dari aku sih mungkin kenapa kopinya ada kayaknya pandemi efek mungkin. Masuknya. Dan orang juga lagi pengen show off gitu. Aku lagi di coffee shop nih. Itu siapa nih? Gitu. Enggak gitu juga. Enggak. Gini sih, akibat tingginya tingkat kejenuhan orang di rumah. Mungkin ya. Terus mungkin ke ini sih. Kayak awal-awal Covid itu UMKM naik semua. UMKM bulan Maret. Memang banyak kali orang yang
tiba-tiba jualan ini, tiba-tiba jual makan ini, tiba-tiba jual minum ini, semuanya ada gitu. Tapi itu sedikit turun menjelang bulan puasa nggak salah aku ya. Setelah Sedikit puasa sih menurut aku yang benar-benar orang naiknya Lebaran gitu. mungkin ya. Orang pun merasa jenuh juga. Udahlah mati anjing lah situ kayak udahlah aku keluar aja lah gitu. Iya. Dan coffee shop perlahan mulai. Sekarang udah menjamur gila, cowok. Bulan apa ya? Mungkin 3 bulan ini ya. Dan pasarnya ya setiap Gil, minggu menariknya pasarnya kopi tuh menurut aku yang seumuran kita pasarnya itu memang sebaya-baya kita semua, teenagers lah. Iya, teenagers. Ya remaja-remaja yang lagi suntuk di rumah atau apa, dan rasa taste itu tuh nomor 2 menurut aku. Kenyamanannya Dasar dulu sih barista, anjing sumpah. barista. Kayak ini nih kayak nggak peduli lah rasanya gimana, asal nyaman tempat atau tempatnya tuh hype atau gimana gitu, tempatnya tuh Itu lagi tergantung orangnya. ya sih. Kadang-kadang Aku belum nemu yang benar-benar penikmat kopi. Ibaratnya dia buat nomor kan, nomor 1, nomor 2 ya. Nah. Kadang nomor 2 itu nomor 1 dulu. Kayak tempat dulu Ada perbandingan berapa persen gitu lah antara yang penikmat kopi sama yang baru pendatangnya. ya baru yang memang pengen. Tapi itu Tahu. nggak jadi ini sih, nggak jadi penghalang sih. Orang semua berhak sih untuk itu gitu. Nah, Karena kopi itu menurut aku sesuatu yang membuat kita beda gitu. Kayak ibaratnya kau butuh sebuah obat penenang. Tapi memang itu fungsi kan, kafein itu memang seperti itu kan. tapi kok udah bentar lagi kok jadi barista nih habis dari anjing. Enggak nih barista nih. Nah, berarti ini mah. Kayak gini, maksud aku dulu ngopi, tapi aku nggak rutin gitu. Tapi kalau di rumah aku setiap pagi itu pasti ada buat kayak cappuccino, atau mungkin Kalau kamu mau tahu ya silsilah Itu keluarga aku kan Tionghoa Chinese gitu kan. Silsilah keluarga aku tuh memang dari zaman kakek aku udah buat kopi. Nah, terus tau kau. Tapi kopi tubruk yang orang tuh memang dari gimana ya? Ya ngolahnya sendiri lah semuanya. Cuma kopi-kopi yang tubruk yang kayak kopi-kopi hitam gitu loh, kopi bubuk tuh. Nah, itu yang dari udah lama sih. Cuma aku tuh nggak tertarik sama kopi baru-baru ini aja. Dan ya udahlah, nggak juga banyak tahu tentang kopi gitu. Nah, itu tadi kan balik lagi ke yang tadi. Aku tuh kalau misalnya nggak tahu dalam, aku tuh nggak berani ngejelasin karena kelihatan aku banget susah tahu kali. Pas ditanyain aku nggak tahu gitu, makanya lebih baik aku memang nggak tahu belajar. Jadi apa-apa. kita mau belajar. Ya, kalau kafe sekarang merajalela kali di Pekanbaru. Ya. Kayak opening tuh, kau harus memanfaatkan opening tuh sebaik-baiknya. Karena opening tuh ajang orang apa ya, penasaran loh ini apa Iya, gitu. Ini rasa, tempat gitu. Makanya di bulan pertama tuh selalu tesnya tuh di bulan ketiga dan apa gitu. Oh gitu ya. Konsistennya ya. Oh iya. Jadi itu ada itu di dalam lah, itu internal lah gitu. Gini, baru tadi pagi. Tadi pagi aku baru ketemu orang Sunda. Kami cerita soal selera. Selera, mungkin ini bisa nyangkut sama kopi nih. Jadi ini mamang ya panggilnya. Mamang ini dia ini soal sepatu. Aku baru tadi pagi ada suara aku tuh. Jadi kami bahas soal ini bedanya Jawa maksud ini Sunda, Jawa Barat sama Pekanbaru. Kita ini gampang trust mover gitu, sangat gampang sekali bertransformasi, pindah selera apa semuanya. Buktinya gini, contohnya kayak kau bilang tadi cappuccino cincau. Sekarang nggak ada geng. Sorry. Milkshake. Oke. Milkshake. Aku SMP kelas 3. Es kepal Milo. Aku nggak cobain itu sampai sekarang anjing, sumpah. Sama anjir. Iya kan? Aku pernah loh nyobain. Itu cuma es Kasih Milo yang dikasih Milo terus Milonya apa ya? Coklat gitu tuh pokoknya Sikit aku coba cuma nanti kayak- pas udah cair bukan ini baru ya, enak loh. Itu baru enak dia ngerasain. Cuma lama-lama 3 ya. Mati. kena penyakit juga gitu. Ini nih boba, aku nggak nyobain. Boba. Boba kayaknya masih sampai sekarang. Tapi mungkin Thai tea? makan baru Thai tea. Makan baru beda pis. Aku nggak melihat segigi itu orang menjual boba lagi. Maksudnya kayak gini loh. Hypes-nya orang capcin kan nggak sama. Iya, nggak Gimana? Kemana pun orang jual capcin dikejar, sumpah. Dengan harga yang 5.000 itu kan. 5.000 kan? 5.000. Ya, Tapi 5.000 gini, Cuk. kalau di kampus mungkin pelarian gitu ya. Kampus pelarian gitu. Iya. Nggak jadi menu utama.
kayak Thai tea udah tinggal lagi. Tapi gini, aku cerita kembali lagi ke si Mamang bilang. Dia asli Garut, tapi dia lama di Bandung gitu. Jadi orang sana itu ibaratnya punya selera, emang bener-bener selera ya. Kalau orang sini, selera tuh tergantung tempat kau juga. Selera tuh tergantung lingkungan aku mau seleranya apa. Karena apa? Memang kita ini ambil dari sejarah nih, ambil dari sejarah kita tuh bukan asli kita gitu. Kita tuh nggak punya kultur kita. Atau gimana? Kita tuh nggak punya. Cuma ya mungkin tidak dominan. Oh. Intinya gini, jadi orang Sunda, sorry. Mamang tuh bilang kita ini orang yang gampang berpindah rasa dan nggak konsisten. Rasa. Nggak konsisten. Ibaratnya Labil nggak? Iya labil bener. Karena kalau misalnya aku bawa ke Jawa Barat itu mereka punya citranya sendiri gitu, kayak Khasnya sendiri. khasnya Setiap orang gitu. Ibaratnya dibawa ke culture kita memang beda. Karena mereka memang asli dia gitu. Nggak hilang. Jadi kalau kau bawa makanan ibaratnya kayak Thai tea itu bertahan karena orang sana tuh berinovasi. Kalau orang sini tuh cenderung pengen jualan. Apa benar? Berdagang. Pengen berdagang. Karena asalnya kita tuh memang jarang berdagang. Asalnya kita tuh suku Minangkabau ini datang ke sini berdagang. Itu asal muasalnya. Nah, itu OT lah ya, ada topik ya. Tapi yang beli dagangan tadi kan Iya orang sini, orang Cina, bodoh amat. Bukan, yang punya cuan tuh orang Cina gitu. Kayak ya. Contoh, kau ambil orang Cina, aku balik lagi. Tapi berdagang juga sih. Kim Teng. Kita sebut merek nih. Gak masalah ya. Kim Teng. Kim Teng bertahan kan. Ya. Rasa nih. Boba. Thai tea. Boba-boba outlet di pinggir jalan tuh. Di depan Indomaret. Mungkin itu bagus loh sebenarnya. Bagus mereka berani menjualan, berani memulai. Karena setiap step itu posisinya berbeda. Ada yang berpindah, beralih karena ingin ikut-ikutan. Ada yang memang memilih itu untuk langkah pertama dia. Tapi kalau udah berinovasi itu lebih bagus. Kayak boba kopi, boba inovasinya apa kayak gitu. Kayak sekarang kan udah ada ini kok, udah ada inovasi kopi jelly misalnya. Kan udah itu. Kopi boba enggak tahu sih aku. Oh, mungkin. Ini kayak menarik lah. Aku contoh buat yang nonton ini mungkin bisa buat kopi boba nanti di mana gitu kan bakal kunjungi gitu. Fuck lah. Enggak, itu contoh aja. Anjing kan enggak itu aku karena tapi sosial inovasi keluar itu tegak. Tapi aku gini ya. Kopi boba kan kalau misalnya kita boba tuh menariknya kan kita minum bukan karena rasanya, kita mungkin nyari bobanya itu. Boba tuh ya. Pasti loh aku minum nih. Bubble itu boba tuh tepung gitu. Terus aku minum aja malu. terus kalau kau minum itu Gil, boba itu Gil. Kok nggak minum tapi ngomong loh anjing. Ini aku nggak tahu makanya. Tapi gini loh. Aku menilai itu karena sisi height-nya dia nih gitu loh. Iya, oke. Gila kan height-nya itu gitu. Nah, aku kasih tau kalau minum boba tuh, kenapa menarik boba itu? Kita kalau minum kita nyari bobanya, Gil. Kita nyari boba, jadi lama-lama habis minum itu. Nah, akhirnya aku bingung kalau misalnya ke kopi gimana kopi boba. Kopi kan kita minum pasti pelan-pelan. Ya kan? Gak mungkin. Enggak, itu tergantung orang menginovasikan ya. Kita cuma saran mungkin kalau ada yang berani buat itu kan keren juga kan. Keren. Alam Tanosi mau coba kopi boba. Jadi kirim aja kami kopi boba nanti kami review gitu. Kita ada konten itu. Ops, sebut Halo. Aku suka poin-poin dari Along sama Seragio juga gitu. Makasih juga sama Radio sama Along udah main pendapat-pendapatnya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Demikianlah dari kelompok kami. Enggak, poinnya apa yang poin dari tadi lah? Soal kesotoyan, percaya diri, menempatkan diri. Percaya diri, menempatkan diri beda loh. Beda. Itu bakal kita bahas nanti aja lah, kepanjangan soalnya orang juga nggak nonton. Ini yang masih nonton yang masih nonton di menit ini cuma habis. Gue lah maksudnya pesimis itu kita enggak. Gini. Dan ya. Tadi apa aja? Meeting, oke kita ambil konkludnya.
sotoy perlu, yang penting kau tahu mendapatkan dirinya dan kau lakukan dengan percaya diri. Boom. Semakin kita ngerasa tahu sesuatu, semakin kita nggak tahu sesuatu, udah itu intinya. Cara memperluas dan memperdalam wawasan, ketahui bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa, udah itu. Selamat datang dalam Penusi. Thank you, see you next time, bye bye. See you.